Kali ini kita bakal bahas salah satu monumen paling misterius di Amerika Serikat, Georgia Guidestones, yang dijuluki American Stonehenge. Bukan karena usia atau ukurannya, tapi karena isi pesannya yang membuat dunia bertanya-tanya selama puluhan tahun. Ada orang yang datang dengan nama samaran R.C. Christian, membangun monumen raksasa dengan 10 pedoman untuk manusia, lalu menghilang tanpa jejak. Siapa dia sebenarnya? Mengapa identitasnya dirahasiakan? Dan untuk siapa sebenarnya pesan-pesan itu ditulis? Nah, video ini bakal bahas tuntas mulai dari awal sampai akhir dengan detail yang bikin kamu penasaran banget. Mari kita mulai dari awal ya. Di sebuah bukit kecil di negara bagian Georgia, tepatnya di kota Elberton, yang dikenal sebagai ibu kota granit Amerika, pada tahun 1979, tiba-tiba datang seorang pria yang memperkenalkan dirinya sebagai R.C. Christian. Dia langsung ke perusahaan Elberton Granite Finishing Company dan menyampaikan keinginannya yang sangat unik. Dia ingin membangun sebuah monumen granit raksasa yang belum pernah ada sebelumnya di dunia. Pada awalnya, orang di perusahaan itu berpikir kalau ini cuma lelucon atau orang yang tidak waras. Tapi pria ini membawa dokumen yang sangat detail tentang desain monumen, dan yang lebih mengejutkan, dia siap membayar seluruh biaya pembangunan dengan tunai. Total biaya yang dikeluarkannya sekitar $100.000 pada waktu itu. Kalau dikonversi sekarang, jadi sekitar $400.000. Loh, cukup besar kan? Buat sebuah proyek yang tidak jelas tujuan akhirnya. Yang paling misterius adalah ketika dia ditanya tentang identitasnya, dia bilang kalau R.C. Christian itu hanya nama samaran. Dia mengatakan bahwa dia bekerja untuk sebuah kelompok kecil orang yang peduli dengan masa depan manusia, dan mereka ingin menjaga identitas mereka tetap rahasia, agar perhatian tetap terfokus pada pesan monumen, bukan pada pembuatnya. Setelah beberapa negosiasi, perusahaan akhirnya setuju untuk membangun monumen tersebut. Pembangunan dimulai pada tahun 1980 dan selesai dalam waktu sekitar 6 bulan. Ketika selesai, monumen ini langsung menjadi perhatian publik karena ukurannya yang mengesankan dan desainnya yang unik. Georgia Guidestones terdiri dari 6 lempengan granit raksasa. 4 lempengan berdiri sebagai tiang utama, 1 lempengan melintang di atas sebagai atap, dan 1 lempengan kecil yang terletak di tengah sebagai batu dasar. Tinggi keseluruhan monumen sekitar 6 meter, dan berat totalnya lebih dari 100 ton. Bahan yang digunakan adalah granit berkualitas tinggi yang sangat tahan lama. Dirancang agar bisa bertahan selama ribuan tahun ke depan. Kenapa monumen ini disebut American Stonehenge? Karena selain bentuknya yang mirip dengan monumen kuno di Inggris, desainnya juga memiliki hubungan yang sangat erat dengan fenomena astronomi. Ini tuh bukan cuma monumen biasa yang cuma berdiri saja, tapi dirancang dengan sangat cermat agar bisa menunjukkan posisi benda langit tertentu pada waktu tertentu. Berikut adalah beberapa fitur astronomis dari Georgia Guidestones. Pertama, posisi matahari pada titik balik dan equinox. Ada celah khusus di antara tiang monumen yang dirancang agar pada saat titik balik matahari musim panas dan musim dingin, serta pada saat equinox, sinar matahari akan tepat melalui celah itu dan menerangi bagian tertentu dari monumen. Ini membuat monumen bisa digunakan sebagai kalender astronomis yang akurat. Kedua, penunjuk bintang utara. Ada lubang kecil di bagian atas monumen yang dirancang agar selalu menghadap ke arah bintang utara. Tidak peduli bagaimana pergerakan bumi selama ribuan tahun ke depan. Lubang ini juga bisa digunakan untuk mengukur posisi bintang-bintang lain di langit malam. Ketiga, penunjuk arah kardinal. Monumen ini dibangun dengan arah yang tepat menghadap ke 4 arah mata angin, utara, selatan, timur, dan barat. Ini menunjukkan kalau pembuatnya memiliki pengetahuan yang baik tentang geografi dan kompas. Keempat, skala surya yang akurat. Di bagian batu dasar monumen, ada gambar skala surya yang menunjukkan posisi matahari dan planet-planet dalam tata surya kita, serta jarak antar planet yang diukur dengan skala yang tepat.
Semua fitur ini menunjukkan kalau pembuat monumen bukan hanya orang yang punya uang banyak, tapi juga memiliki pengetahuan yang mendalam tentang astronomi, matematika, dan teknik sipil. Banyak ahli yang kagum dengan tingkat presisi desain monumen yang dibuat pada tahun 1980, jauh sebelum teknologi pemodelan 3D seperti sekarang ada. Tapi yang paling membuat orang penasaran adalah isi pesan yang tertulis di monumen tersebut. Ada 10 pedoman atau perintah yang ditulis dalam 8 bahasa berbeda agar bisa dipahami oleh orang-orang di seluruh dunia. Bahasa-bahasa tersebut adalah bahasa Inggris, Spanyol, Rusia, Arab, Hindi, Mandarin, Ibrani, dan Swahili, yang merupakan bahasa resmi dari negara-negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Selain itu, di bagian atas monumen juga ada kalimat pendek dalam 4 bahasa kuno: Yunani kuno, Sanskerta, Babilonia, dan hieroglif Mesir, yang semuanya memiliki makna yang sama. Biarlah manusia tidak jauh melampaui batasnya dalam menghormati bintang yang maha tinggi. Nah, ini dia 10 pedoman yang tertulis di Georgia Guidestones. 1. Pertahankan populasi manusia pada sekitar 500 juta dalam keseimbangan dengan alam semesta. 2. Pandu reproduksi. Tingkatkan kesadaran dan kebebasan bagi orang yang cocok. Kendalikan bagi yang tidak cocok. 3. Hubungkan manusia dengan alam semesta. Mengenalinya, menghormatinya, melindunginya. 4. Hapus negara-negara yang tidak perlu. Padukan dalam negara-negara dunia yang tetap, dengan hukum yang fleksibel dan hak yang tetap. 5. Bangun sistem hukum dunia yang mengontrol kejahatan universal dan mengakui hak alamiah. 6. Jaga keseimbangan antara persediaan dan konsumsi sumber daya alam. 7. Berkembang biak dan meningkatkan bakat manusia. Jangan biarkan kecerdasan dan kesehatan menurun. 8. Hubungkan manusia dengan teknologi baru dengan hati-hati. Biarkan tidak ada hal yang membahayakan atau membuat manusia menjadi lemah. 9. Jadikan semua negara sebagai budaya dunia. Jaga tradisi lokal yang menarik dan penting. 10. Jadikan cinta dan rasa hormat sebagai panduan dalam hidup. Biarkan bukan semata kekuasaan atau uang yang menjadi tujuan. Pesan-pesan ini memang cukup kontroversial dan membuat banyak orang memiliki pendapat yang berbeda. Beberapa orang melihatnya sebagai panduan yang baik untuk masa depan manusia agar bisa hidup berdampingan dengan alam dan sesama dengan baik. Namun, sebagian lain melihatnya sebagai pesan yang mengkhawatirkan, terutama poin pertama tentang mengendalikan populasi manusia hingga 500 juta, jauh lebih sedikit dari jumlah penduduk dunia saat ini yang sudah mencapai lebih dari 8 miliar. Inilah bagian paling misterius dari seluruh cerita. Siapa sebenarnya R.C. Christian? Sampai sekarang ini, tidak ada konfirmasi resmi tentang identitas aslinya, tapi ada beberapa teori dan dugaan yang muncul selama puluhan tahun. Teori pertama, perwakilan dari kelompok rahasia global. Banyak orang yang menduga kalau R.C. Christian adalah perwakilan dari sebuah kelompok rahasia yang memiliki tujuan untuk mengendalikan dunia atau membentuk masa depan manusia sesuai dengan visi mereka. Beberapa nama kelompok yang sering disebut adalah Illuminati, Freemason, atau kelompok elit lainnya yang dipercaya memiliki kekuasaan besar di balik layar. Bukti yang mendukung teori ini adalah desain monumen yang memiliki banyak simbol dan referensi ke filosofi kuno yang juga dikenal oleh kelompok-kelompok tersebut. Selain itu, kemampuan untuk membangun monumen semacam itu dengan biaya yang besar dan menjaga identitas tetap rahasia juga menunjukkan kalau dia bukan orang biasa. Teori kedua, pengusaha atau filosof yang peduli dengan masa depan. Ada juga dugaan kalau R.C. Christian adalah seorang pengusaha kaya atau filosof yang sangat peduli dengan masalah-masalah dunia seperti populasi yang terlalu banyak, pencemaran lingkungan, dan konflik antar negara. Dia mungkin merasa bahwa pesan-pesan itu perlu disampaikan agar manusia bisa berpikir tentang masa depan mereka dan memilih untuk menjaga identitasnya agar pesannya tidak terdistorsi oleh opini tentang dirinya sendiri. Beberapa orang yang terlibat dalam pembangunan monumen mengatakan kalau R.C. Christian tampak seperti orang yang sangat terpelajar
dan memiliki visi yang jelas tentang apa yang dia inginkan. Dia juga sangat memperhatikan detail dan memastikan bahwa setiap bagian dari monumen dibuat dengan sempurna. Teori ketiga, proyek pribadi dari seorang arsitek atau seniman. Ada dugaan lain kalau R.C. Christian adalah seorang arsitek atau seniman yang ingin menciptakan karya seni yang unik dan memiliki makna mendalam. Dia mungkin melihat monumen ini sebagai cara untuk menyampaikan pesan filosofisnya kepada dunia dan meninggalkan bekas jejak yang abadi. Teori keempat, identitas yang sudah diketahui tapi dirahasiakan. Beberapa orang yang tinggal di kota Alberton mengatakan kalau mereka tahu siapa sebenarnya R.C. Christian, tapi mereka berjanji untuk menjaga rahasia itu seperti yang diminta. Ada nama beberapa orang yang sering disebut sebagai kemungkinan identitas aslinya, seperti Robert C. Christian atau bahkan seorang anggota keluarga pemerintah Amerika yang memiliki kepentingan dalam masalah lingkungan. Sayangnya, tidak ada satupun bukti yang bisa mengkonfirmasi salah satu teori ini. Semua dokumen tentang pembangunan monumen juga telah disimpan dengan rahasia seperti yang diminta oleh R.C. Christian, sehingga sulit untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Selama puluhan tahun, muncul berbagai dugaan tentang tujuan pembangunan Georgia Guidestones. Berikut adalah beberapa teori yang paling banyak diperbincangkan. Teori pertama, panduan bagi manusia setelah bencana besar. Ini tuh teori yang paling banyak dipercaya. Banyak orang yang berpikir kalau monumen ini dibuat sebagai panduan bagi manusia yang selamat setelah terjadi bencana besar seperti perang nuklir, bencana alam skala besar, atau wabah penyakit yang mematikan. Dengan pesan yang ditulis dalam berbagai bahasa dan desain yang tahan lama, monumen ini diharapkan bisa membantu manusia untuk membangun peradaban baru yang lebih baik. Teori kedua, karya seni dengan makna filosofis. Ada juga yang melihat monumen ini sebagai karya seni yang memiliki makna filosofis mendalam tentang hubungan antara manusia, alam, dan alam semesta. Pesan-pesan yang tertulis di sana bisa diartikan sebagai panduan untuk hidup yang lebih baik dan seimbang, bukan sebagai perintah yang harus diikuti secara mutlak. Teori ketiga, simbol dari kelompok tertentu. Seperti yang kita bahas sebelumnya, beberapa orang melihat monumen ini sebagai simbol dari kelompok tertentu yang memiliki tujuan tertentu. Beberapa pesan yang ada di sana, seperti mengontrol populasi manusia, dianggap sebagai bukti kalau kelompok tersebut ingin mengendalikan jumlah penduduk dunia agar sesuai dengan apa yang mereka anggap ideal. Teori keempat, proyek pemerintah atau organisasi internasional. Ada juga dugaan kalau monumen ini dibuat dengan dukungan dari pemerintah Amerika atau organisasi internasional seperti PBB. Namun, tidak ada bukti resmi yang mendukung teori ini, dan kedua pihak tersebut juga tidak pernah mengakui keterlibatan mereka dalam pembangunan monumen. Dampak dari pembangunan Georgia Guidestones cukup besar. Monumen ini menjadi daya tarik wisata yang populer di negara bagian Georgia, dengan ribuan orang datang setiap tahun untuk melihatnya dan membaca pesan-pesan yang ada di sana. Banyak buku, artikel, dan dokumenter yang dibuat tentang monumen ini. Dan ia juga menjadi topik pembicaraan di berbagai forum diskusi tentang misteri dan konspirasi dunia. Sayangnya, pada tahun 2022, monumen ini mengalami kerusakan parah akibat serangan dengan bahan peledak oleh orang yang tidak dikenal. Bagian atas monumen roboh dan beberapa bagian lainnya rusak parah. Pemerintah lokal akhirnya memutuskan untuk menghancurkan bagian yang tersisa dan menyimpan materialnya dengan aman, karena khawatir akan serangan lebih lanjut. Meskipun monumen fisiknya sudah tidak ada lagi, misteri dan pesan yang dibawanya tetap hidup dan terus diperbincangkan oleh orang-orang di seluruh dunia. Georgia Guidestones, monumen yang sudah memicu perdebatan selama lebih dari 40 tahun. Ada yang bilang ini pesan baik buat masa depan manusia, tapi ada juga yang mengaitkannya sama berbagai teori konspirasi. Apa isi sebenarnya dari monumen itu? Apakah itu panduan buat dunia yang lebih baik atau simbol agenda rahasia? Nah, kita bakal telusuri semuanya berdasarkan fakta yang sudah diketahui, tanpa omong kosong atau spekulasi yang tidak perlu. Mari kita mulai dari bagaimana Georgia Guidestones
bisa jadi salah satu monumen paling diperdebatkan di dunia. Sejak selesai dibangun pada tahun 1980 sampai akhirnya mengalami kerusakan parah pada tahun 2022, monumen ini selalu jadi pusat perhatian, bukan hanya sebagai objek wisata, tapi juga sebagai topik pembicaraan yang panas di berbagai kalangan. Di satu sisi, banyak orang yang melihatnya sebagai karya seni yang luar biasa dan pesan yang penting buat masa depan manusia. Mereka bilang kalau pesan-pesan di monumen itu mengingatkan kita tentang pentingnya hidup seimbang dengan alam, menjaga perdamaian antar negara, dan berpikir panjang tentang masa depan kita. Banyak wisatawan yang datang dari seluruh dunia cuma buat melihatnya dan merenungkan makna dari pesan-pesan yang ada di sana. Tapi di sisi lain, ada juga yang melihatnya dengan mata curiga dan mengaitkannya sama berbagai teori konspirasi. Mereka merasa kalau ada sesuatu yang tidak benar dengan monumen yang dibuat oleh orang dengan identitas rahasia dan menyampaikan pesan yang kadang tidak jelas maknanya. Kontroversi ini makin memanas seiring dengan perkembangan internet yang membuat informasi, baik yang benar maupun salah, bisa menyebar dengan sangat cepat. Yang menarik adalah, selama lebih dari 40 tahun, tidak ada satupun pihak yang mengaku sebagai pembuat sebenarnya atau menjelaskan tujuan pasti dari monumen ini. Semua yang kita tahu cuma berdasarkan apa yang tertulis di monumen dan informasi yang sedikit yang diberikan oleh orang yang terlibat dalam pembangunannya. Bahkan setelah monumen ini hancur pada tahun 2022, perdebatan tentangnya tidak pernah padam. Malah ada yang bilang kalau kerusakan itu disengaja oleh orang yang tidak suka dengan pesan monumen, atau bahkan oleh pihak yang sama yang membuatnya untuk menghapus jejak. Tapi seperti biasa, tidak ada bukti yang bisa mengkonfirmasi hal ini. Nah, sekarang kita bakal bahas secara detail 10 pedoman yang ada di Georgia Guidestones, karena ini tuh inti dari semua perdebatan. Sebelumnya kita udah bahas secara singkat, tapi kali ini kita bakal telusuri setiap poinnya dan berbagai interpretasi yang muncul dari masyarakat. Ingat ya, semua pedoman ini ditulis dalam 8 bahasa berbeda, dan kita bakal bahas berdasarkan terjemahan yang sudah diverifikasi agar tidak salah paham. 1. Pertahankan populasi manusia pada sekitar 500 juta dalam keseimbangan dengan alam semesta. Ini yang paling kontroversial, kita bakal bahas lebih dalam nanti ya. 2. Pandu reproduksi. Tingkatkan kesadaran dan kebebasan bagi orang yang cocok, kendalikan bagi yang tidak cocok. Beberapa orang melihat ini sebagai upaya seleksi manusia, tapi yang lain bilang ini cuma tentang pentingnya kesehatan reproduksi dan pendidikan keluarga agar anak-anak yang lahir bisa hidup dengan baik. 3. Hubungkan manusia dengan alam semesta, mengenalinya, menghormatinya, melindunginya. Ini poin yang banyak disetujui oleh semua pihak. Ini mengingatkan kita tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup dan tidak menyia-nyiakan sumber daya alam. 4. Hapus negara-negara yang tidak perlu, padukan dalam negara-negara dunia yang tetap, dengan hukum yang fleksibel dan hak yang tetap. Ada yang mengira ini sebagai ajakan buat menghapus negara-negara kecil dan membuat pemerintahan dunia tunggal, tapi yang lain bilang ini cuma tentang pentingnya kerjasama antar negara dan menghilangkan batasan yang tidak perlu dalam perdagangan atau bantuan kemanusiaan. 5. Bangun sistem hukum dunia yang mengontrol kejahatan universal dan mengakui hak alamiah. Ini mengajak buat memiliki aturan yang sama buat semua orang di dunia tentang hal-hal yang jelas-jelas salah kayak pembunuhan atau pencurian, dan juga menghargai hak asasi manusia yang menjadi hak setiap orang sejak lahir. 6. Jaga keseimbangan antara persediaan dan konsumsi sumber daya alam. Poin ini sangat relevan dengan masalah yang kita hadapi sekarang kayak perubahan iklim dan kehabisan sumber daya alam. Ini mengingatkan kita buat tidak konsumsi lebih dari yang bisa kita hasilkan. 7. Berkembang biak dan meningkatkan bakat manusia. Jangan biarkan kecerdasan dan kesehatan menurun. Ini bisa diartikan sebagai pentingnya pendidikan dan kesehatan agar generasi mendatang lebih baik dari generasi sekarang, bukan sebagai ajakan buat seleksi genetika seperti yang dikhawatirkan sebagian orang. 8. Hubungkan manusia dengan teknologi baru dengan hati-hati. Biarkan tidak ada hal yang membahayakan atau membuat manusia menjadi lemah.
Ini mengingatkan kita tentang pentingnya menggunakan teknologi dengan bijak, bukan asal mengikuti tren tanpa memikirkan dampaknya, kayak kecanduan gadget atau bahaya dari teknologi nuklir yang salah gunakan. 9. Jadikan semua negara sebagai budaya dunia. Jaga tradisi lokal yang menarik dan penting. Ini tentang pentingnya menghargai keragaman budaya di dunia, tapi juga memiliki nilai-nilai bersama yang bisa menyatukan semua orang, tanpa harus menghapus tradisi lokal yang menjadi identitas setiap kelompok masyarakat. 10. Jadikan cinta dan rasa hormat sebagai panduan dalam hidup. Biarkan bukan semata kekuasaan atau uang yang menjadi tujuan. Poin terakhir ini sangat filosofis dan mengingatkan kita tentang nilai-nilai dasar yang seharusnya menjadi pedoman hidup kita. Bukan hanya mengejar kekayaan atau kekuasaan yang bisa membuat kita lupa akan apa yang benar-benar penting. Jadi intinya, sebagian besar pedoman itu sebenarnya berisi pesan yang positif dan relevan dengan masalah-masalah dunia yang kita hadapi. Yang jadi masalah adalah bagaimana cara sebagian orang menafsirkannya, terutama poin pertama yang menjadi pusat kontroversi. Sekarang kita fokus saja ke poin pertama yang paling banyak jadi pembicaraan. Maintain humanity under 500 juta in perpetual balance with nature. Atau, pertahankan jumlah umat manusia di bawah 500 juta agar tetap seimbang dengan alam. Kenapa kalimat satu ini bisa jadi kontroversi terbesar? Pertama, karena jumlah 500 juta itu jauh lebih kecil dari jumlah penduduk dunia saat ini yang sudah mencapai lebih dari 8 miliar orang. Banyak orang yang langsung berpikir, kalau mau sampai 500 juta, berarti harus ada cara buat mengurangi jumlah manusia sebanyak itu. Apakah dengan perang, wabah, atau cara lain yang kejam? Ini yang bikin banyak orang merasa takut dan mengaitkan monumen ini dengan agenda rahasia untuk membunuh atau mengendalikan populasi manusia. Namun, ada juga interpretasi lain yang jauh lebih positif. Banyak ahli dan orang yang mendukung pesan monumen bilang kalau kalimat itu bukan dimaksudkan buat diterapkan sekarang, tapi sebagai panduan hipotetis bagi dunia yang harus dibangun kembali setelah terjadi bencana besar seperti perang nuklir, gempa bumi skala besar, atau wabah penyakit yang sangat mematikan. Dalam situasi seperti itu, jumlah manusia yang selamat mungkin akan sangat sedikit. Dan panduan ini bisa jadi cara buat memastikan bahwa populasi yang tersisa bisa hidup seimbang dengan alam dan tidak mengulangi kesalahan masa lalu. Ada juga yang bilang kalau angka 500 juta itu bukan angka yang ditentukan secara sembarangan, tapi berdasarkan perhitungan tentang berapa banyak manusia yang bisa hidup dengan nyaman di bumi tanpa merusak lingkungan. Beberapa penelitian menunjukkan kalau kapasitas bumi untuk menampung manusia dengan hidup yang layak adalah sekitar 1-2 miliar orang. Jadi, angka 500 juta bisa jadi dianggap sebagai angka yang sangat aman dan seimbang. Yang penting untuk diperhatikan adalah tidak ada bukti sama sekali yang menunjukkan kalau pembuat monumen ini punya rencana untuk mengurangi populasi manusia secara paksa. Semua interpretasi tentang hal itu hanya berdasarkan spekulasi dan ketakutan sebagian orang terhadap sesuatu yang tidak mereka pahami dengan benar. Selain itu, banyak organisasi lingkungan hidup juga sering membicarakan tentang pentingnya mengendalikan pertumbuhan populasi manusia agar tidak merusak alam. Ini bukan sesuatu yang baru atau rahasia. Ini adalah masalah yang sudah banyak dibicarakan oleh para ahli selama bertahun-tahun. Jadi sajadi pembuat monumen hanya ingin menyampaikan pesan yang sudah banyak dikenal oleh kalangan ilmiah. Karena identitas pembuatnya yang dirahasiakan dan pesan yang kadang bisa ditafsirkan dengan berbagai cara, tidak heran kalau muncul berbagai teori konspirasi tentang Georgia Guidestones. Kita bakal bahas beberapa teori yang paling terkenal dan apa yang bisa kita katakan berdasarkan fakta yang ada. Teori pertama, hubungan dengan Freemason atau Illuminati. Banyak orang yang mengaitkan monumen ini dengan organisasi rahasia seperti Freemason atau Illuminati. Alasannya karena desain monumen yang memiliki simbol-simbol yang dianggap mirip dengan simbol-simbol yang digunakan oleh organisasi tersebut, seperti bentuk segi enam, referensi ke astronomi kuno, dan bahasa-bahasa kuno yang digunakan di bagian atas monumen. Namun, penting untuk dicatat bahwa simbol-simbol tersebut juga banyak digunakan dalam berbagai budaya dan filosofi di seluruh dunia, bukan hanya oleh organisasi rahasia. Selain itu,
Tidak ada bukti resmi yang menunjukkan kalau Freemason atau Illuminati terlibat dalam pembangunan monumen ini. Banyak anggota Freemason juga telah menyatakan kalau mereka tidak tahu apa-apa tentang monumen ini. Teori kedua, hubungan dengan New World Order. Ini tuh teori yang paling banyak beredar di internet, bahwa Georgia Guidestones adalah simbol dari rencana untuk membuat pemerintahan dunia tunggal yang akan mengendalikan semua orang di dunia. Poin keempat tentang menyatukan negara-negara dunia dianggap sebagai bukti utama dari teori ini. Namun, seperti yang kita bahas sebelumnya, poin tersebut bisa diartikan dengan cara yang jauh lebih positif sebagai ajakan buat kerjasama antar negara. Selain itu, ide tentang New World Order sendiri adalah teori konspirasi yang sudah ada lama dan belum pernah memiliki bukti yang bisa diverifikasi. Banyak ahli politik juga mengatakan kalau pembentukan pemerintahan dunia tunggal itu sangat tidak mungkin terjadi karena perbedaan budaya, politik, dan ekonomi di seluruh dunia. Teori ketiga, didanai oleh kelompok elit dunia. Ada juga dugaan kalau monumen ini didanai oleh kelompok elit dunia yang punya tujuan untuk mengendalikan sumber daya alam dan populasi manusia. Alasannya karena biaya pembangunan yang cukup besar dan kemampuan pembuatnya untuk menjaga identitasnya tetap rahasia. Meskipun memang benar bahwa biaya pembangunan cukup besar, tidak ada bukti yang menunjukkan kalau uang itu datang dari kelompok elit tertentu. Banyak orang kaya di dunia yang punya minat pada masalah lingkungan atau filosofi hidup, dan bisa saja bersedia membayar untuk membuat sesuatu yang mereka anggap penting. Selain itu, orang yang terlibat dalam pembangunan monumen mengatakan kalau uang yang diberikan adalah tunai dan tidak ada jejak yang bisa mengarah ke sumbernya. Teori keempat, proyek pemerintah Amerika atau organisasi internasional. Ada juga yang menduga kalau monumen ini dibuat dengan dukungan dari pemerintah Amerika atau organisasi internasional seperti PBB. Namun, kedua pihak tersebut telah menyatakan kalau mereka tidak terlibat dalam pembangunan monumen ini, dan tidak ada dokumen resmi yang menunjukkan adanya keterlibatan mereka. Intinya ya, semua teori konspirasi ini sebagian besar berasal dari spekulasi dan interpretasi yang salah terhadap pesan monumen. Tidak ada satupun teori yang memiliki bukti yang bisa diverifikasi secara ilmiah atau hukum. Sekarang kita bahas tentang pertanyaan-pertanyaan besar yang sampai sekarang masih belum punya jawaban pasti. Ini tuh yang bikin Georgia Guidestones tetap jadi misteri modern yang menarik. Pertanyaan pertama, siapa sebenarnya R.C. Christian? Seperti yang kita tahu, ini hanya nama samaran. Ada beberapa nama yang sering disebut sebagai kemungkinan identitas aslinya, seperti Robert C. Christian, atau bahkan seorang profesor universitas yang punya minat pada astronomi dan filosofi. Namun, tidak ada satupun nama yang bisa dikonfirmasi sebagai benar. Beberapa orang yang tinggal di kota Alberton bilang mereka tahu siapa dia, tapi mereka berjanji untuk menjaga rahasia itu seperti yang diminta. Pertanyaan kedua, siapa yang membiayai pembangunan monumen? Semua biaya pembangunan dibayar dengan tunai oleh R.C. Christian, dan tidak ada jejak tentang dari mana uang itu berasal. Beberapa orang menduga kalau dia adalah bagian dari sebuah kelompok kecil orang yang punya visi yang sama, tapi tidak ada bukti yang bisa membuktikannya. Pertanyaan ketiga, mengapa identitas mereka dirahasiakan? Menurut apa yang dikatakan oleh R.C. Christian saat itu, dia ingin perhatian tetap terfokus pada pesan monumen, bukan pada pembuatnya. Dia khawatir kalau identitasnya diketahui, orang akan lebih fokus pada siapa dia dan apa yang dia lakukan dibandingkan pada apa yang ingin disampaikan oleh monumen. Ini bisa jadi alasan yang sah, karena banyak contoh di mana pesan seseorang menjadi tidak jelas karena orang terlalu fokus pada pribadi pengirim pesan. Pertanyaan keempat, apa tujuan sebenarnya dari 10 pedoman tersebut? Ini yang paling sulit dijawab. Apakah itu panduan buat masa depan manusia? Atau hanya karya seni dengan makna filosofis? Atau ada tujuan lain yang belum kita ketahui? Sampai sekarang ini, tidak ada satupun pihak yang bisa menjelaskan tujuan pasti dari monumen ini. Semua yang kita punya hanya interpretasi berdasarkan apa yang tertulis di sana. Meskipun monumen ini sudah hancur, misterinya tetap hidup dan terus diperdebatkan. Bagi sebagian orang,
Ini adalah karya seni yang indah dan pesan yang penting tentang masa depan manusia. Bagi yang lain, ini adalah simbol dari segala sesuatu yang mereka takuti tentang kekuasaan dan kontrol. Apapun pandangannya, satu hal yang pasti, Georgia Guidestones telah berhasil membuat kita berpikir tentang dunia tempat kita tinggal dan masa depan yang akan kita wariskan. Nah, itu dia cerita panjang tentang Georgia Guidestones, monumen misterius yang dikenal sebagai American Stonehenge, dengan pesan-pesan yang membuat dunia bertanya-tanya selama puluhan tahun. Siapa sebenarnya R.C. Christian? Mengapa dia membuat monumen ini? Dan apa sebenarnya maksud dari pesan-pesan yang ditulis di sana? Sampai sekarang ini, kita mungkin tidak akan pernah tahu jawaban yang pasti untuk semua pertanyaan itu. Namun, apapun tujuan sebenarnya dari pembangunan monumen ini, ia telah berhasil menyampaikan pesan penting tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara manusia dan alam, tentang pentingnya bekerja sama antar negara, dan tentang pentingnya berpikir tentang masa depan kita. Pesan-pesan yang ada di sana mungkin tidak cocok dengan semua orang, tapi mereka berhasil membuat kita berhenti sejenak dan memikirkan tentang dunia tempat kita tinggal dan masa depan yang akan kita wariskan kepada generasi mendatang. Monumen yang telah memicu perdebatan selama lebih dari 40 tahun. Apakah itu panduan buat dunia yang lebih baik atau simbol agenda rahasia? Jawabannya mungkin tergantung pada bagaimana kita melihat dunia dan bagaimana kita menafsirkan pesan-pesan yang ada di sana. Yang paling penting adalah kita harus bisa membedakan antara fakta dan spekulasi. Ada banyak hal tentang monumen ini yang memang belum kita ketahui. Tapi itu bukan berarti kita bisa asal membuat cerita atau mengaitkannya dengan hal-hal yang tidak ada buktinya. Kita bisa belajar dari pesan-pesan yang positif di monumen, seperti pentingnya menjaga lingkungan dan hidup damai dengan sesama, tanpa harus percaya pada teori konspirasi yang tidak masuk akal. Misteri Georgia Guidestones mungkin tidak akan pernah terpecahkan sepenuhnya, tapi itu juga yang membuatnya menarik. Ia mengingatkan kita bahwa dunia ini masih punya banyak rahasia yang belum terungkap, dan kita harus selalu terbuka untuk belajar dan memahami hal-hal baru. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman kamu ya. Juga jangan lupa kasih komentar di bawah ini. Apa menurut kamu tentang Georgia Guidestones? Apakah kamu melihatnya sebagai pesan baik atau sesuatu yang perlu diwaspadai? Tulis aja ya di kolom komentar. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya, yang pasti juga seru dan penuh dengan pengetahuan baru. Stay sehat dan tetap semangat berpikir kritis ya.